Mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk, menimpa map dokumen yang ingin kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Kutarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, kubuka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya. Dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Kukeluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada. Mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan, seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya. Sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia, aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok. Jadi sulit menghubungi. Lagi pula, kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus. Lalu kusimpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan. Kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai, seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci, seketika bisa menjadi sumber inspirasi. Inspirasi seketika bisa menjadi karya. Dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu. Karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak, saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut. Lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja. Bahkan bisa membuatmu tersenyum lega, mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita hari ini. Entitas. Meski hampir tertinggal pesawat, namun kami berhasil lepas landas. 2 jam lagi, kami seharusnya tiba. Namun bencana memang selalu di luar rencana. Selama 40 menit, pesawat yang kami tumpangi terjebak dalam badai. Hujan badai membuat pilot tidak berani mengambil risiko untuk tinggal landas. Sungguh, itu menjadi 40 menit terlama dalam hidupku. Petir dan guncangan terus menemani para penumpang. Doa demi doa terpanjatkan. Pilot memutuskan untuk transit sejenak, mengisi bahan bakar, lalu kembali melesat ke angkasa kala cuaca sudah sedikit bersahabat. Di luar dugaan, hujan masih saja deras dan awan rendah tetap menghalau pandangan. Pesawat lagi-lagi kesulitan mendarat. Kami harus berputar-putar di angkasa selama 1 jam. Petir terus bersahutan, membakar langit yang sedang gulita. Tanpa bisa menyalakan ponsel, tanpa bisa mengabari siapapun, aku tiba pada sebuah rasa takut yang paling mencekam. Bagaimana jika ini akhir hidupku? Tapi, apa itu hidup?
Apakah tokoh-tokoh dalam game yang kau mainkan sadar bahwa mereka hanyalah tokoh game? Misalkan, mereka ternyata diprogram untuk berpikir, apakah mereka akan tahu bahwa hidup mereka telah diatur oleh kita? Lantas, bagaimana dengan hidup kita, manusia? Bagaimana jika semua ini hanya simulasi? Bagaimana jika kita hanyalah tokoh yang sudah diprogram untuk melakukan ini itu, dan kita tidak pernah menyadarinya? Kita merasa terlalu pandai hingga menganggap apa-apa yang masih sebatas teori adalah kenyataan mutlak. Lantas, kita memaksakan apa yang kita percaya pada orang-orang yang tidak percaya. Kita lupa bertanya tentang apakah kenyataan benar-benar nyata. Bukankah kita seringkali merasa ada banyak sekali rangkaian kebetulan yang seolah memang ditujukan untuk kita? Mungkin saja sebetulnya kita sendiri yang membuat plot cerita ini. Lalu setelah kita mati, kita akan terbangun dalam sebuah realitas yang lebih besar, dengan seseorang yang menjabat tangan kita seraya berkata, "Akhirnya kamu bangun juga." Menakjubkan, sekaligus menakutkan, bukan? Ketika kita melihat jam tangan, kita cuma melihat jarum jam yang berdetik, tapi kita tidak tahu bagaimana mekanisme jam tangan tersebut bekerja. Seperti hidup ini, kita hanya melihat apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, namun tidak pernah tahu rahasia dan keajaiban apa yang tersimpan di baliknya. Garis batas antara kehidupan dengan kematian sangat tipis. Begitu tipisnya, hingga siapa saja yang hari ini sedang bersenda gurau bisa menjadi yang berpulang esok hari. Dan sungguh mengerikan jika kita pergi tanpa pernah sempat mengutarakan perasaan pada orang-orang yang kita sayangi. Pesawat akhirnya menepi setelah terlambat lebih dari 4 jam. Beberapa penumpang bertepuk tangan tatkala situasi dramatis berakhir, sementara yang lainnya menghela napas lega. Konsep awal dan akhir tidak pernah pasti. Yang mampu kita pahami adalah hidup merupakan perjalanan yang tidak pernah kita kehendaki untuk dimulai dan tidak pernah kita ketahui kapan dan di mana akan berakhir. Di luar dari itu, mungkin sebaiknya tak perlu kita jadikan ajang perdebatan dan cukup kita syukuri kita masih diberi napas untuk melakukan hal-hal baru, terlepas dari siapa dan apa diri kita. Perjalanan hari ini begitu panjang, melelahkan.